Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga dengan kita pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, baik yang mungkin kita anggap nikmat itu kecil ataupun yang kita anggap itu nikmat besar, mudah-mudahan dengan pandainya kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, semakin hari nikmat ini semakin bertambah. Dengan mensyukuri nikmat iman, mudah-mudahan iman kita semakin diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama ini. Dengan mensyukuri nikmat Islam, mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah taala kumpulkan kita dengan para nabi, dengan para syuhada, dengan orang-orang soleh nanti di surganya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan lanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, di mana di pertemuan sebelumnya yang sudah berapa lama tuh? Udah lama ya. Lama kali. Itu seingat anak itu terakhir kita bahas tentang dosa besar meninggalkan sholat ya. Hukum meninggalkan sholat dan ancaman-ancaman bagi siapa yang melalaikan sholat, khususnya yang fardu ya. Khususnya yang fardu yang 5 waktu sehari semalam. Maka sekarang kita akan masuk ke dosa besar yang ke-5. Dosa besar yang kelima adalah man'uz zakah, menolak bayar zakat. Ya, ini adalah rukun Islam yang ke-3 ya. Setelah sholat, perintahnya kepada kita adalah untuk menunaikan zakat. Karena ini zakat selalu beriringan dengan perintah sholat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Maka dosa besar berikutnya ya setelah meninggalkan sholat adalah tidak menunaikan zakat. Yang dimaksudkan di sini adalah zakatul mal ya. Zakat ada 2, ada zakatul mal, ada zakatul fitri. Zakatul mal adalah zakat yang ditunaikan sesuai dengan takaran nisab dan haulnya. Jadi siapapun yang hartanya sudah sampai 1 nisab, maka dia harus sudah menghitung haulnya, khususnya bagi yang harta ya, bukan yang tanaman. Karena dia macam-macam nih zakat. Kalau zakat emas ya, orang punya simpanan emas. Kalaupun enggak emas, yang dinilai seperti emas adalah seperti orang yang punya simpanan aset misalnya ya, simpanan enggak berupa emas, berupa tabungan yang tak terpakai kan gitu. Betul-betul tabungan, enggak tersentuh dia sama sekali. Atau aset, dia punya lahan duduk kan gitu, lahan duduk enggak terpakai gitu. Atau dia punya apa lagi? Bisnis ya, tijarah. Dia punya bisnis yang itu diputar uangnya ya, diputar uangnya. Ini masuk semua dalam hitungan zakat yang ukurannya
ngambil ke emas. Adapun emas nisabnya adalah 85 gram, ya. 85 gram. Sekarang berapa emas 1 gramnya? Berapa? Di Brastagi mungkin beda sama Medan. Medan sekitar 850.000 kalau nggak salah. Sekitar 850.000 per gramnya. Berarti kalau 85 gram berapa tuh? Ada yang pandai matematika? 85 kali 850.000 itu kira-kira berapa? Sekitar 60-an ya? 70? Hah? 72 juta. Nah, dapat ya? 72 juta. Maka silahkan hitung asetnya ya. Anda tanya dulu, ini ada yang pernah berdoa minta jadi orang kaya? Ada nggak? Ya mana tahu kan doanya kayak Rasulullah kan? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin, mati dalam kondisi miskin, dan dibangkitkan bersama orang miskin. Ada yang doanya kayak gini? Enggak, ya udah, berarti doanya rata-rata minta orang kaya ya. Udahlah. Berarti rata-rata pingin jadi orang kaya. Maka syarat untuk jadi orang kaya harus tahu fikih zakat. Harus tahu fikih zakat. Antum kira-kira minta kaya kepada Allah Ta'ala, ya kan? Sementara berkaitan dengan kewajiban di harta tidak antum pelajari, kira-kira Allah kasih nggak harta itu? Nggak cocok nih dikasih. Belum punya ilmu tentang kelola harta, udah biarin aja miskin. Loh ya bener, nggak percaya. Antum berdagang, antum bertani, antum beternak. Kalau cita-citanya pengen jadi orang kaya, coba belajar ilmunya orang kaya. Iyalah, mau jadi orang kaya itu harus siap-siap. Bukan siap-siap petenteng-petentengnya, tapi siap-siap mengemban amanahnya. Siap-siap untuk menjadi orang kaya yang bertakwa. Itu kalau itu nggak disiapin ya wajar awet miskinnya. Nggak kaya-kaya. Malah belajar apa ya coba? Ilmu-ilmu orang kaya. Belajar zakat, apa lagi? Hah? Sedekah nggak mesti orang kaya. Nggak mesti. Sedekah itu orang nggak kaya pun harus sedekah. Apa lagi? Haji. Itu ibadah orang kaya kan? Nggak kaya dari mana duitnya? Umroh. Apa lagi misalnya? Apa tuh? Berkurban. Nah betul. Jadi harus dipersiapkan. Kalau kita nggak siap-siap untuk jadi orang kaya, wajar kalau kemudian Allah Ta'ala belum kabulkan doanya. Nggak, ya makanya dipelajari. Pelajari dulu, ya Allah aku mau siap jadi orang kaya nih. Apa yang kau siapkan? Bukan hanya kerja keras, bukan hanya banting tulang, bukan hanya cari strategi dagang yang jitu segala macam. Bukan hanya itu dari sisi duniawinya iya. Dari sisi pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Ta'ala gimana? Makanya belajar tentang zakat. Kau kayak udah kena wajib zakat aja. Tenang mas, aku sengaja belajar zakat. Ini siap-siap nih. Mana tahu ya kan? Mana tahu meledak daganganku. Mana tahu ternakku tiba-tiba laris. Cemana aku? Nggak siap-siap aku sekarang. Aku siapkanlah dulu ilmunya untuk bayar zakat kan, biar aku tahu nanti ngitungnya. Kau sok kali belajar haji gitu kan? Macam udah banyak kali duitmu, berapa tabungan pun belajar. Tenang kan gitu. Aku belajar haji ini siap-siap ya kan. Urusan berangkat nggak berangkat ya kan, ada nggak adanya duit itu bukan urusanku. Urusanku adalah belajar tentang kewajibanku sebagai seorang muslim. Dulu belajar haji, makanya kok darurat tiba-tiba ya kan. Tiba-tiba yang namanya rezeki itu nggak kemana kan. Mas mau haji mas? Ya mau lah pak. Emang kalau haji gimana mas camarannya mas? Nantilah pak belajar dulu. Udahlah mas, aku cari dulu yang pandai belajar. Udah siap berangkat, aku cari yang ganti cepat nih mas kan gitu. Besok untuk gantiin orang tuaku nih, misalnya kan gitu. Nah, makanya harus dari sekarang siap-siap. Makanya dulu pernah disampaikan oleh Ustadz Pengadilan rahimahullah yang baru beberapa bulan lalu meninggal. Beliau kan
yang mengajarkan kami juga, salah satunya fikih haji. Jadi beliau waktu belajar dulu di Lipia dapat nasihat dari syekhnya juga seperti itu. Antum pelajari dengan cermat masalah haji ini kan. Loh, kenapa syekh itu kan? Kan kami juga belum belum waktunya, belum dapat istilahnya kewajiban haji itu juga belum itu kan. Kenapa harus sekarang mempelajari haji itu dengan cermat katanya? Pelajarilah haji, insya Allah Anda akan dipanggil untuk beribadah haji. Gitulah kata syekh itu. Waktu itu ustadz itu bilang katanya, percaya nggak percaya apa iya ya kan. Tapi ya namanya nasihat gurunya diikuti. Dipelajarilah haji, yang itu dihafalin syarat rukunnya, gimana cara pengerjaannya dari A sampai Z, yang membatal-batalkannya, yang mengurangi pahalanya, semua dipelajari, dihafalin ya. Qadarullah, ternyata beliau waktu ngajar kami dulu di As-Sunnah tahun keberapa itu, kedua atau ketiga itu, dapat panggilan dari kerajaan. Secara tabungan ya gaji dosen berapalah kan gitu, gaji dosen, apalagi di As-Sunnah dulu, makan pun mereka masih numpang kan di pondok gitu, paling berapa gitu kan ya. Kalau untuk nabung berangkat haji paling berapalah. Tapi qadarullah, ada seleksi undangan dari kerajaan Saudi untuk berangkat haji, beliau tercatut namanya, masuk berangkat, udah ada ilmunya. Itulah kalau masalah rahasia Allah Ta'ala. Kita tuh hanya siap-siap aja, ya kan? Siap-siap. Kalau nggak siap-siap, ya wajar tadi nggak dikasih rezekinya. Tapi kalau kita udah siap-siap, ya Allah, kan ibarat kita kan gitu, mau hari ini mau berangkat kemana? Misalnya mau berangkat ke keluar kota, ke kota Caneng kan gitu. Tapi pagi ini juga, atau siang ini juga mau berangkat kan gitu. Kan cari kawan yang udah siap kan. Nggak mungkin kawan, aku belum lagi mandi, aku lagi masih nyangkol nih kan, aku lagi nih, bisa lah, aku udah buru-buru mau berangkat nih. Cari yang siap aja. Kok bisa sekarang? Bisa, berangkat kita. Gitu ya. Jadi salah satu antum kalau mau cepat kabul doanya yang katanya mau jadi orang kaya itu, pelajari fikih zakat, fikih haji, ya kan, umroh, kurban. Nah ini fikih-fikihnya orang kaya. Muamalah juga kan, mana tahu antum mainnya dagang besar kan, pedagang besar mainnya juga hitung-hitungan besar. Jangan hitungan 100-200 ribu aja, ya wajar lah ente dapat rezekinya putaran dagangnya 100-200 ribu. Coba ngitungnya udah putarannya kalau 5 juta, 10 juta, 20 juta, 1 miliar, gitulah. Kadang kan udah belajar ya, kalau doa itu syarat dikabulkan salah satunya apa? Yakin dengan ijabahnya kan, betul nggak? Iya, salah satunya adalah ketika antum berdoa kepada Allah Ta'ala, yakin dengan ijabah dari Allah Ta'ala. Itu syaratnya kalau mau diijabahi. Sementara ada orang doa kayak tadi lah, ya Allah jadikanlah aku orang kaya, jadikanlah, nangis-nangis waktu doa. Selesai doanya dia mikir, kaya pakai apa aku ya? Jualan kerupuk kan gitu. Kaya dari mana? Dia sendiri berarti nggak yakin. Ternyata dia sendiri yang membatalkan doanya sendiri. Pesimis terhadap Allah Ta'ala. Padahal di luar sana banyak orang dari sampah aja pun bisa jadi orang kaya. Dari sampah, pungut-pungut, karena ini dan itu bisa jadi orang kaya dia. Banyak di luar sana. Nah, kadang kita sendiri tuh yang membatalkan ijabah doa karena nggak yakin. Ya Allah, aku pingin punya rumah sendiri, udah capek aku bertahun-tahun nyewa kan gitu. Ya Allah, ijabailah aku, jadikanlah aku punya rumah yang sebesar ini, begini-begini. Wah, kan nggak apa-apa tuh ya. Minta sama Allah Ta'ala tuh bebas, serah. Mau punya rumah lah kayak yang punya sebelah sana itu, yang di gang sana itu, segede itu ya Allah. Nah, selesai doa, mikir, apa iya ya, kayak aku nih pantas tinggal rumah kayak gitu. Udahlah, udah jelas itu, udah nggak usah diharap lagi doa itu. Karena ente sendiri udah nggak yakin. Kalau yakin dengan doanya, persiapkan diri untuk menerima anugerah doa itu. Kalau memang berdoa ingin jadi orang kaya, dikasih kekayaan oleh Allah Ta'ala, bersiap-siaplah untuk menerima anugerah kekayaan dari Allah Ta'ala.
Caranya apa? Ya itu tadi salah satunya. Yakinkan diri Anda bahwasanya Anda akan jadi orang yang bertakwa dengan titipan Allah Ta'ala itu. Nah, kalau itu aja belum bersiap-siap, ya wajar tadi ya, belum diijabahi oleh Allah Ta'ala. Ya tadi itu tentang zakatnya emas. Jadi kita punya tabungan 72 juta saja, uang duduk misalnya di rekening ya, atau memang punya dikumpul nih yang di rekening, emas yang memang nggak terpakai, memang simpanan itu jadi aset, atau punya lahan ya, tanah yang terduduk memang nggak terpakai, dia nggak untuk jual beli segala macam. Nah yang terduduk-duduk ini hitung berapa nih jumlah aset nih. Kalau udah sampai 72 juta tak, nah hitung haulnya. Berarti hitung mulai kapan, misalnya hari ini, nah, hitung tahun depan hijriah ya. Tahun depan kalau angka itu nggak kurang, kalau angka itu nggak kurang dari 72 juta, maka wajib zakat. Berapa? 2,5%. Nah itu dia ya. Jadi jangan nggak siap-siap. Mana tahu memang aset kita segitu, kayaknya aja biasa-biasa aja. Rupanya tanah di kampung lebar kali, nggak terpakai. Itu hitung mas asetnya berapa itu. Ya kan kayaknya aja biasa-biasa aja. Ternyata kebunnya lebar segala macam. Hitung. Kemudian fiddah, perak ya, kalau punya simpanan perak. Kalau perak dia nisabnya 595 gram. Ya, 595 gram. Kalau ini lebih turun ya. Kalau tadi 72 juta, kalau perak kan harganya murah itu. 1 gramnya berapa perak? Ada yang pernah beli perak? Setahunan murah ini. Nggak sampai 100.000 perak itu. Nah itu kalikan 595, yakin itu di bawah emas itu. Makanya para ulama berbeda pendapat, mana yang mau jadi patokan untuk harta simpanan selain emas dan perak ini. Apakah disesuaikan dengan harga emas ataukah disesuaikan dengan harga perak? Kalau perak insya Allah nggak sampai puluhan juta itu. Ya cobalah hitung ya, anak lupa tadi mau ngitung ya. Jadi pokoknya nggak sampai dia 72 juta tuh nggak nyampe, jauh pun. Nah kalau ikut yang mazhab itu, nah, maka ikut ya. Jadi hitungannya pun sesuai dengan perak. Saranana ikut yang perak aja. Biar jadi pemberi zakat lah. Masa seumur hidup nggak pernah bayar zakat? Biar kayak orang kaya kan. Tadi kan ceritanya jadi orang kaya. Biar kayak amalan orang kaya. Emang yang mentereng-mentereng itu aja yang bisa bayar zakat. Aku gini-gini pun bayar zakat nih kan gitu. Tandanya orang kaya gitu. Jangan merasa kere aja. Orang udah punya mobil, udah punya rumah sendiri, mentereng masih merasa kere aja. Jadi kapan kayanya ente itu kan? Udah punya lahan pertanian luas, ini itu punya kepemilikan masih merasa kere aja. Itu gimana kayak begitu? Kayaknya nggak siap kayak gitu jadi orang kaya. Kalau hewan ya, ada hewan yang kalau beternak, tapi cuma 3 hewan saja ya yang dihitung, yaitu unta, sapi, dan kambing ya. Kalau unta terhitung dari mulai punya 5 ekor unta. Kalau ente beternak unta udah sampai punya 5 ekor, nah hitung. Nanti itu lebih dari 5 ada hitungannya lagi, dan berapa yang harus dikeluarkan. Kalau sapi terhitung dari mulai 30 ekor. Kalau udah ada sapi ternaknya 30 ekor, nah itu sudah mulai harus menghitung nisabnya ya, haulnya selama satu tahun. Kalau kambing 40 ekor itu juga ya. Kalau nggak berkurang dari 40 ekor ini, maka di tahun depan harus keluar zakatnya. Setelah itu ada hasil panen. Hasil panen, namun ini hanya khusus yang punya pertanian bahan makanan pokok. Contohnya apa? Kalau di kita ya beras ya. Daerah kita beras. Kalau ada daerah yang gandum ya gandum gitu. Kalau ada daerah yang sagu ya sagu yang dihitung. Maka kalau dia panen dapat panennya itu sebanyak 720 kg ya, 720 kg, maka dia harus keluarkan
zakatnya. Ya, kalau dia pengairan pertaniannya itu pakai air hujan, ya, curah hujan, maka 1/10, ya, keluarkan 1/10 dari hasil total panennya itu. Misalnya 800 kg kan, berarti udah lewat dari 720 kg, ya, keluarkan 1/10 dari 800 kg. Berapa itu? 80, ya, 80 kg, keluarkan zakatnya. Tapi kalau dari sistem pengairannya dia pakai irigasi atau dia usahakan air pakai pompa segala macam, maka enggak 1/10, cuma 1/20-nya saja. Ya, cuma 1/20-nya saja. Maka tadi kalau 800 kg hasil panennya, yang dia keluarkan cuma 40 kg. Nah, gitu ya. Ya, ini lebih detail lagi silahkan dipelajari ya terkait harta-harta yang berapa dan kapan mengeluarkan zakat. Ya, kan ceritanya tadi siap-siap ya jadi orang kaya. Karena ya, kalau orang lalai, ya, udah dikasih kekayaan, dikasih titipan harta oleh Allah Ta'ala, lalai, dia tidak mengeluarkan zakatnya, inilah yang diancam dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama kita bisa lihat di surat Ali Imran ayat 180. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Jangan menyangka orang-orang yang pelit terhadap anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya itu adalah kebaikan untuknya. Ya, jadi jangan sangka dengan semakin orang banyak hartanya lalu ia tumpuk-tumpuk, lalu bersikap pelit terhadap hartanya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, bahkan yang wajib ini tidak dia keluarkan. Jangan sangka itu nanti baik akhirnya, ya, atau baik akibatnya bagi dirinya. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu nanti ada keburukan yang akan ditimpakan oleh Allah Ta'ala pada orang tersebut. Ya, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan harta simpanannya itu sebagai azab, sebagai siksaan, ya, pada hari kiamat nanti. Walillahi mirathus samawati wal ard, dan milik Allah Ta'ala semua perbendaharaan, kekayaan di langit dan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui, zat yang akan mengabarkan, membongkar kepada kalian semua amal perbuatan kalian. Maka jangan sangka orang katakan tadi ya, misalnya panennya 800 kg, lalu dia harus keluarkan 80 kilogram. Waduh, gimana kok 80 kilogram dikeluarkan? Rugi dong. Bagus dijual jadi duit, simpan untuk belanja ini dan itu. Nah, itu kan hitungan anak matematika, ya. Itu beda dengan hitungan anak IPS. Lain ya, lain. Hitungan anak IPA dengan anak IPS beda. Kalau anak IPA mungkin ya begitu. Ya, mohon maaf ini nggak ada kaitannya dengan jurusan di sekolah ya. Ini hanya lelucon aja. Kalau hitungan anak IPA ya begitu, kurang dong. 800 kurang 80, ya jadinya 720. Diuangkan pun ya tetap berkurang gitu. Bagi anak IPS enggak. Anak IPS kan sosial. 800 bagi-bagi Mas kan gitu. Biar banyak kawan kumpul-kumpul gitu. Enak banyak kawan. Ente banyak duit sendirian, enggak ada kawannya. Ini bagi-bagi ya. Tapi ketahuilah, ketika harta itu tidak dizakatkan, tidak dikeluarkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntut itu pada hari kiamat kelak. Ya, itu akan dituntut. Dan banyak juga yang membuktikan, banyak juga kejadian orang-orang yang pelit seperti itu pada akhirnya pun tidak bisa menikmati harta mereka. Ya, pada akhirnya tidak bisa menikmati harta mereka. Bas, di sini aja nak. Dingin sana.
Ya, pada akhirnya mereka kumpul-kumpulkan hartanya pun tidak bisa dinikmatinya. Banyak cara Allah Ta'ala jika ingin mengambil kekayaan dari tangan manusia. Banyak cara. Ya, banyak kisah pun, baik yang kita dengar secara langsung ataupun pembicaraan orang. Banyak juga beberapa orang cerita sama anak gitu. Dia punya saudara gitu yang sebenarnya hartanya itu banyak ya. Sebenarnya hartanya itu banyak, tapi ya itu tadi, harta zakatnya nggak pernah dikeluarkan untuk hura-hura. Pada akhirnya apa? Habis hanya untuk mengobati sakitnya saja. Jual satu persatu asetnya. Betul saja, ketika meninggal sudah nggak meninggalkan apa-apa lagi, jatuh miskin. Banyak yang begitu. Ada juga yang begitu, tidak menunaikan kewajibannya, sehingga apa? Mungkin akan dikuras oleh anak-anaknya sendiri. Ya, anak-anaknya berperilaku buruk. Ya, gara-gara perilaku buruknya ini menghabiskan harta orang tuanya. Atau terkena bencana misalnya, tiba-tiba terkena bencana yang menghabiskan semua harta bendanya. Nah, banyak cara kalau Allah Ta'ala ingin mengambil harta orang, ya. Banyak caranya dan sangat mudah. Dan bagi Allah Ta'ala itu tidak mengurangi sedikit pun kekayaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum harta itu diambil paksa oleh Allah Ta'ala, maka sebaiknya keluarkanlah yang memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Ya. Zakat itu kewajiban hari harta itu, karena pada hakikatnya kayak tadi misalnya kita contohkan lagi, panen 800 kg itu sudah jelas yang 80 kg yang harus kita keluarkan sebagai zakat wajib kita lalu tidak dikeluarkan, itu hakikatnya bukan milik kita. Hakikatnya bukan milik kita. Itu memang milik orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Jika Anda nekat dimakan juga, diambil juga hasil yang 80 kg ini, maka sama saja Anda sudah makan harta milik orang lain. Ya, harta milik orang lain, apalagi itu harta orang-orang miskin. Itu harta orang-orang yang membutuhkan. Lalu kita makan padahal kita sebenarnya masih berlimpah. 800 kilo diambil 80 kilo, masih ada 720 kilo lagi. Ente makan pun itu, insya Allah meledak tuh perutnya gitu. Nggak adanya ente habiskan 800, tetap aja makannya sesuap-sesuap. Sementara di sana banyak orang untuk makan sehari-hari pun kesulitan. Ya, kenapa tidak mau dibagikan gitu? Malah dimakan lagi gitu. Dijual lah, dibelikan ini dan itu. Nah, ini naudzubillah min dzalik ya. Nanti itu akan dia saksikan sendiri, dia rasakan sendiri bagaimana siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Di ayat lain surat Fussilat ayat 6 sampai 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa wailul lil musyrikin, celakalah orang-orang musyrik. Sifat mereka adalah alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya, dan mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap hari akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan peraknya, artinya menumpuk-numpuk hartanya. Kalau bahasa sekarang mengumpulkan rupiah, dolar, real-realnya dikumpul-kumpulin semua, simpan-simpan. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak keluarkan infaknya di jalan Allah Ta'ala. Karena hak dari harta adalah dikeluarkan infaknya. Itu hak dari harta, ya, itu untuk dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang demikian sudah diberi titipan oleh Allah Ta'ala, diberikan amanah oleh Allah Ta'ala, mengemban harta untuk menjadi wakil dari Allah Ta'ala dalam membagikan rezekinya kepada orang-orang fakir miskin. Lalu dia tunaikan, ya, tidak diberikan, fabashshirhum bi'adzabin alim, beri kabar kepada mereka
tentang azab yang sangat pedih. Bagaimana gambaran azab mereka nanti pada hari kiamat? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hari di mana mereka dibakar di neraka jahanam. Ya, masuk neraka jahanam itu sudah panasnya luar biasa. Ya, 69 kali lipat daripada panas tertinggi di muka bumi ini. Apa panas tertinggi di muka bumi? Enggak tahu nah. Apakah lahar itu udah panasnya tertinggi atau ada yang panas lebih dari itu? Yang jelas panas di bumi ini belum seberapa, masih ada 69 kali lipat lagi panasnya. Makanya dari jarak kejauhan pun sudah terasa sekali kan gitu. Lahar itu pun kan dari Sinabung tuh kalau keluar baru asapnya saja tuh, batuknya aja pun itu udah bisa bikin orang menggelepar gitu, saking panasnya. Apalagi lahar itu sendiri. Nah, ini apalagi api neraka kan gitu. Ya, batuk aja mungkin neraka itu sudah bikin orang langsung kering kan gitu. Panasnya luar biasa, makanya dari jarak jauh pun sudah terasa panasnya. Itu mereka masuk ke neraka itu, di dalam pun dia punya atau diberikan oleh Allah Ta'ala azab yang khusus. Apa itu? Fatukwa biha jibahuhum, harta yang mereka tumpuk-tumpuk itu, emas dan perak itu yang numpuk-numpuk itu dijadikan satu, jadi sebuah lempengan panas. Ya, jadi sebuah lempengan yang panas, yang udah membara itu, udah panas habis-habisan. Mana yang dibakar? Dahi mereka, jibahuhum. Ya, dahinya nih ditempelkan sama lempengan itu. Wa junubuhum, ya, bagian mana? Nih, ya, kanan kiri ini. Wa zuhuruhum, bagian punggung. Ini. Nah, itu dicepit, ces. Nah, aduh, sedep rasanya itu. Ya, begitu tuh. Setiap kali mendingin, ya kan? Setiap kali mulai mendingin, balik lagi kulitnya, ces lagi. Balikkan lagi kulitnya, ces lagi. Begitu terus terjadi. Panasnya itu luar biasa. Di samping panasnya neraka itu sendiri, ditambah lagi plus panasnya lempengan dari harta-harta yang dia simpan dahulu. Dia tidak mau keluarkan zakatnya. Sembari apa? Itu kan siksaan fisiknya. Dahi, apa namanya ini? Kita apa namanya ini? Lambung ya? Lambung atau apa ini? Bagian, bukan ini, bukan perut. Ini loh. Rusuk. Rusuk kan tulangnya sini aja, sampai bawah ini lah, bahasa Indonesia ini payah kali carinya. Badan semua. Junubuhum ini area sini nih. Nah, ini nih, dari mulai ketiaknya sampai ke bawah ini. Nah, ini dia. Ini junub, sini juga kanan kiri nih. Nah, kalau zuhur punggung ya, kalau punggung jelas. Dari mulai leher nih sampai ke pinggang, itu punggung. Nah, ini apa namanya nih? Iga sih ya kan, yang ada tulangnya ini aja. Nah, perutnya nih terpisah jadinya kan. Nah, itu kalau disatukan itulah bahasa Arabnya. Junubuhum, janbunnya. Apa bahasa Indonesia nggak ada, makanya menerjemahkan itu payah kali. Harus dipraktekkan langsung. Nah, itu. Ada pertanyaan, kenapa kok dahi ini ya, area sini dan punggung? Kenapa kok itu? Kaki kena enggak? Kenapa kok nggak tangan? Kan seharusnya dia yang mengeluarkan. Kenapa nggak tangan? Kan gitu. Kenapa dahi sini, area sini nih sama punggung? Kenapa itu malah yang kena? Punggung ini nggak ada urusan apa-apa kan? Dia pula disikat. Punggung. Kalau sini masih ada sambung sama perut lah mungkin ya. Sini masih ada sambung sama perut. Sini mungkin akalnya itu lah, nggak mau mikir gitu. Para ulama menyebutkan apa? Bukan karena itu, tapi karena keberpalingan mereka terhadap orang-orang fakir. Tengok orang kaya, kalau jumpa orang miskin, mana yang noleh, mana yang nggak noleh? Yang pertama kali dibuang apa? Mukanya kan? Langsung ini duluan kan? Nah, ini nih, sombongnya ini yang disiksa.
karena dia tidak ada sama sekali empati kepada orang-orang fakir. Seharusnya dia melihat orang fakir, orang yang membutuhkan, langsung memberikan bantuan. Ini enggak, malah buang muka. Jadi melihat orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini yang pertama kali kan. Setelah ini apa? Paling tidak badannya ngikut kan? Ngikut, sap. Nah, jadi orang miskin itu dikasih bagian samping, nggak mau dia hadap-hadapan sama orang miskin. Lalu setelah itu lebih parah apa? Dipunggungin kan, tinggal pigi. Dipunggungin, nggak digubris. Nah, itulah kata para ulama kenapa bagian itulah yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seharusnya kalau orang-orang kaya yang betul-betul berempati kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, dia melihat orang miskin, melihat orang susah, melihat orang membutuhkan, langsung hadap-hadapan muka, ya kan? Bertanya apa kebutuhannya, apa yang bisa saya bantu, gitu. Tapi kalau orang yang sombong dengan kekayaannya tadi, mukanya melengos, mulai nyamping, habis itu cabut dia. Nah, itu makanya itu yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu masih siksaan fisiknya. Neraka lebih parah lagi. Bukan hanya fisik yang disiksa, batinnya pun disiksa, ya kan? Batinnya pun disiksa. Dengan perkataan apa? Allah taala katakan dalam surat At-Taubah ayat 35 itu, "Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Inilah dahulu yang kalian simpan, enggak kalian tunaikan zakatnya. Rasakan, ya, rasakan pedihnya azab dari harta yang kalian simpan ini. Nah, itu yang membuat hati mereka miris. Jadi setelah badannya itu sakit-sakit semua, dibakar oleh Allah Ta'ala, hatinya pun dibuat tercabik-cabik kan gitu. Penyesalan mendalam pasti. Kenapa lah ya Allah, cuma 80 kilogramnya seharusnya kau keluarkan. Masih ada lagi 720 kilogram yang kalau diduitkan pun masih banyak-banyak kali itu kan, masih cukup itu. Cuma 80 kilogram gak aku keluarkan. Gara-gara itu ya Allah jadi kayak gini semuanya. Penyesalan yang sangat mendalam, ya kan? Ya kita lah misalnya. Contoh apa misalnya? Apa ya? Ngebut-ngebutan lah mungkin dijalankan gitu. Rombongan, tapi satu ngebut, map, jatuh jebrat, patah kaki, patah tangan, masuk rumah sakit. Ya kan? Datang si kawan kan gitu. Datang si kawan, bukannya ngadem-ngademin malah dibilang apa? Tulah kau kan, udah aku bilang jalannya tuh licin, kau ngebut-ngebut juga, ya kan? Nolah, patah kau kan jadinya. Kau cukup lah kaki tanganku nih yang sakit, nggak usah kau sakiti lagi hatiku nih. Makin perih. Nyesel aku, gara-gara itu nggak jadi jalan-jalan, gara-gara itu terbaring 1 tahun kan, ngebenerin kaki sama tangan lu, gara-gara itu kan. Kawan datang bukannya ngadem-ngademin malah nyukur-nyukurin kan gitu. Kami baru jalan-jalan loh kemarin. Aduh. Udahlah. Itulah siksaan secara batin. Dan Allah Subhanahu wa taala, siksaan neraka itu bukan hanya siksaan fisiknya saja, tapi batinnya juga disiksa. Penyesalan itulah yang akan Allah taala ungkit-ungkit. Ini tengoklah harta simpananmu yang kamu simpan-simpan dulu, yang kamu gak berikan kepada orang lain, gak kamu tunaikan kewajibannya. Ini nih, coba nih, enak kan? Gimana rasanya kira-kira? Gimana rasanya kira-kira? Dan hari itu tidak ada lagi pengampunan. Hari itu tidak ada lagi pengampunannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berbeda lagi dalam hadis disebutkan tentang bagaimana itu kalau hartanya berupa emas dan perak tadi ya, berupa emas dan perak, makanya dibuat seperti lempengan, nah gitu, yang dipanaskan. Gimana kalau yang tidak mengeluarkan zakat ternaknya? Apakah unta ataupun sapi ataupun kambing? Maka siksaan bagi mereka adalah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka apa? Akan Allah baringkan mereka di sebuah lahan yang luas, sebuah tanah yang luas, di mana di hadapannya itu ada hewan ternaknya sejauh mata memandang. Kalau dia unta ya unta itu sepanjang jalan, kalau dia sapi ya sapi, kalau ya kambing ya kambing. Apa yang dilakukan hewan-hewan itu?
Hewan-hewan itu akan bergiliran lewat, menginjak-injak badannya, lalu menggigitnya. Tok 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 tok, stut. Gitu. Begitu terus, giliran tuh. Dan setiap kali selesai satu, dia balik ke belakang. Selesai yang satu lagi, balik ke belakang lagi, ngantri lagi. Terus begitu. Nggak siap-siap. Pernah digigit kambing? Belum pernah kan? Digigit sapi, ya karena bukan hewan menggigit kan gitu. Tapi hari kiamat dia menggigit nanti. Di hari kiamat Allah Ta'ala beri kemampuan sapi dan kambing itu menggigit. Kalau onta menggigit kadang-kadang, kalau ngamuk dia gigit, dan itu luar biasa. Kabarnya gitu, luar biasa kalau onta udah gigit, waduh sakit luar biasa. Moncongnya besar gitu. Besar, gigitnya pun kan gede. Kalau gigit sakit. Nah begitu. Jadi kambing, sapi itu akan dibuat bisa menggigit. Ya kerjanya itu tuh, dipijak-pijak, kedepak, gigit, tap, pindah dia ke belakang, pindah ke belakang, terus begitu. Masya Allah, ya kan? Yang ngelihat aja pun kadang menggidik kan. Ih, lain kali pula sapi sama kambing di akhiratnya, gitu. Lain pula ya sapi dan kambing di akhirat, kayak gitu pula jadinya gitu kan. Kawan tuh kan kesian. Kalau misalnya antum kenal itu kan kesian ya. Nah itu pedih tuh, semua akan itu pun ada yang akan selalu membisikkan, ini kambingnya kau simpan-simpan gak keluarkan zakatnya, ini sapi-sapi yang kau simpan gak dikeluarkan zakatnya, ini juga unta yang tidak kamu keluarkan zakatnya. Dibisikin gitu terus, dibuat ingat dengan dosanya yang dia lakukan selama hidup di dunia. Itu lebih perih lagi nanti. Nah begitu ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka harta itu adalah amanah ya. Harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Anda boleh bersenang-senang dengannya, Anda boleh mengambil manfaat darinya, Anda bisa menghidupi diri, menghidupi keluarga, bisa menikmatilah harta itu, titipan dari Allah Ta'ala. Tapi ingat, dari harta Anda ada bagian yang harus dikeluarkan ya, harus dikeluarkan. Makanya zakat itu kan Allah Ta'ala firmankan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka itu sedekah. Yang dimaksudkan di sini adalah zakat yang wajib. Ya, fungsinya apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka. Ya, mensucikan apanya? Hartanya tadi. Kita dalam mencari uang, ya kan, dalam mencari penghidupan sehari-hari itu kadang kita sulit. Nggak sengaja pun kadang masuk tuh harta-harta yang haram. Itu nggak sengaja. Ya, karena wallahu alam ya kan. Ternyata misalnya orang yang jualan, sudah dia perhatikan pun barangnya, udah dijelaskan pun aib-aib dari barangnya kan gitu. Ternyata di tangan konsumen ada aib yang kita belum tahu dan belum dijelaskan. Tapi kan tetap saja itu merugikan konsumen. Kita udah cek itu sebenarnya, barang itu udah kita cek, udah bagus, bla bla bla, udah cek kanan kiri segala macam. Tapi ketika di tangan konsumen, ternyata dia mendapati, apalagi dia nggak ngomong kan gitu. Ya, dia nggak ngomong lagi, nggak komplain. Jadi kita pun nggak tahu harus menggantinya gimana. Dia nggak ngomong. Tapi kan tetap saja itu termasuk kesalahan, ya, keluputan kan gitu. Gitu juga penjual beras kan gitu. Misalnya dari beras yang dia jual, kadang-kadang ya nggak utuh juga. Ada beras-beras itu yang kualitasnya nggak sama dengan yang seharusnya. Di sini dibilang kualitas begini, ternyata ada bagian dari beras itu yang kita masukkan tidak seperti kualitas itu. Ini kan bagian juga dari hal yang sebenarnya nggak pantas, nggak layak. Nah, kadang seperti itu. Kita tak sengaja pun masuk tuh harta-harta yang tidak seharusnya kita terima. Maka cara membersihkannya adalah dengan sedekah, baik yang sunnah maupun yang wajib, ya kan? Karena itu tadi, nggak bisa kita menjamin 100% harta yang kita dapatkan itu murni halal. Ya, kalau mau seperti itu ya betul-betul tadi harus detail tuh. Jualan beras itu ya dicek dah one by one ya. Siap yang sini, busuk yang sini. Nggak selesai, susah kan gitu. Repot. Pegawai juga kan begitu. Kerjanya berapa?
8 jam misalnya satu hari. Kadang ada aja itu jam-jam yang mungkin saking ngantuknya ketiduran lah, ya kan, atau ada waktu-waktu yang ingin rehat, ngobrol-ngobrol lah, ya, atau lalai dari pekerjaannya lah sikit-sikit kan gitu. Ya. Kita nggak tahu apakah atasan kita rela dengan perilaku itu. Apakah dia membolehkan gaji ngalir terus? Gaji ngalir terus. Sesuai lagi kan, nggak ada dikurang-kurangi. Nah begitu, makanya untuk membersihkannya rajin-rajinlah bersedekah. Maka tadi kalau katanya sedekah itu bukan hanya hal yang dilakukan oleh orang-orang kaya saja. Orang yang bahkan bisa dikatakan butuh pun terhadap uang itu masih juga dianjurkan untuk sedekah. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya ketika apa sedekah yang paling utama. Ya, sedekah seperti apa yang paling utama? Maka beliau jawab bahwasanya sedekah yang engkau keluarkan saat sahihun. Saat kamu itu benar-benar ingin memiliki harta itu dan kamu masih dalam kondisi sehat. Nah, karena apa? Misalnya apa? Di masa kita lagi butuh kan, memang lagi butuh. Misalnya untuk nabung untuk rumah sewa kah, lagi kumpulin modal kah, segala macam. Memang lagi butuh-butuhnya gitu. Tapi ketika Anda keluarkan, itu bisa menjadi harta yang paling afdol. Kita keluarkan bentuk sedekahnya. Beda dengan orang yang nggak butuh kan. Kebutuhan hari ini 100.000, pendapatan 1 juta, dikeluarkan 50.000, kira-kira terasa atau tidak? 50.000 masih ringan itu. Orang kebutuhan hari ini cuma 100.000, dapat 1 juta, apalagi yang berlimpah-limpah gitu. Tapi kalau kebutuhannya 100.000, dapatnya pun cuma 100.000, mau keluar juga walaupun cuma 2.000, mana yang lebih berprestasi? Yang tadi 50.000 atau yang 2.000 ini? Tentu lebih berprestasi yang 2.000. Karena dia mengurangi jatah dia kurangi jatah dia. 2.000 tuh dapat tempe satu. Ya kan? Itu mengurangi jatahnya gitu. Sementara yang 50.000 tadi memang betul 50.000, tapi tak mengurangi sedikit pun dari jatah dia, nggak kurang. Masih berkelebihan lagi dia. Makanya beda ya. Afdoliyahnya berbeda di sana. Bermain dengan perasaannya, bermain dengan pengorbanan. Nah, itu dari sisi pengorbanan. Tapi kalau dari sisi jumlah kebermanfaatan, mana yang lebih bermanfaat? 2.000 apa 50.000? Ya jelas lah, 2.000 dibelikan bata cuma 1. Atau apa 2? 2 lah ya, dapat 2 lumayan lah ya. 2.000 dibelikan bata cuma 2 kan gitu, 2 bata tok. Itu pun kalau nggak patah pulaan itu. Tapi 50.000 bisa jadi semen kan gitu. Dapat 1 sak. Lumayan gitu. Ya. Kalau dari sisi kebermanfaatannya ya lebih menang yang 50.000 daripada yang 2.000. Tapi dari sisi pengorbanan ya, lebih utama yang 2.000 daripada yang 50.000 ya. Bisa ya hitung-hitungannya ya. Bisa, makanya kita katakan nggak mesti orang kaya harus baru berinfak. Orang miskin pun bisa berinfak dan bahkan pahalanya bisa mengalahkan yang kaya. Dari sisi mana? Pengorbanannya tadi. Beda pengorbanannya dengan yang kaya. Kayak yang kaya ngeluar 50.000 kicing mata itu. Kayak nggak kehilangan pun. Biasa aja itu kan. Nah, tapi yang 2.000 tadi bertarung itu di hati kan. Walaupun 2.000 bertarung tuh di hati. Kurang 2.000. Ini harus pandai-pandai ngomong sama istrinya kan. Biasanya ngasihnya 1 lembar merah, ini cuma pecahan, ada pecahannya. Jadi 98.000 jadinya. Nah, tetap ada pengorbanannya. Itu dari sisi yang menang ya. Begitu. Dan juga dalam kondisi sehat. Karena apa? Orang kalau udah sakit, kepikiran mati, lalu mau berinfak itu biasa kan gitu. Ya memang biasa. Yang luar biasa udah sakit-sakitan, duitnya banyak, nggak kepikiran infak, itu yang parah kan gitu. Pak kan gitu. Badan udah sakit-sakitan masih nanya tabungan aja, masih mikirin aset aja kan gitu. Kapan infaknya kan gitu. Masih mikir deal-deal bisnisnya aja kan. Udahlah kan gitu. Udah badan sakit-sakitan ya kan, berpikirlah untuk berinfak kan gitu. Nah, kalau orang udah sakit-sakitan, udah tua, wajar dia mengeluarkan infak.
Jadi memang sudah semestinya begitu. Itulah tadi. Makanya yang paling utama itu apa? Badannya masih sehat, ya, masih muda, masih kekar, dan dia lagi butuh uang, ya kan? Lagi butuh harta. Tapi dia masih mau berpikir untuk menginfakkan bagian dari hartanya tersebut. Itu termasuk sedekah yang afdol, yang paling utama dari sisi pengorbanannya tadi ya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sedikit banyak pun harta itu semua titipan ya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Dari sisi hukumnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jelas hukumnya wajib ya. Ini tanpa ada perselisihan satupun di kalangan kaum muslimin tentang hukum berzakat ini. Semua wajib. Bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW meninggal, lalu ada penduduk Yamamah ya yang mengeluarkan diri ya, memberontak Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang ditunjuk waktu itu. Di antaranya mereka memboikot zakat, itu mereka tidak mau tunaikan zakat. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Saya akan perangi mereka. Artinya apa? Bisa terjadi pembunuhan gitu. Saya akan perangi mereka. Ya. Beliau mengatakan, wallahi lau mana'uni inaqan kanu yu'addunaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah, mereka tidak membayarkan zakatnya di kepemimpinanku ini, sedikit pun yang dahulu mereka sudah tunaikan di zaman Rasulullah SAW, saya akan perangi mereka. Nanti dianggap seperti orang kufur ya, dianggap seperti orang kufur ya. Ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, bukankah mereka masih juga bersyahadat, bukankah mereka juga masih menunaikan sholat, kenapa kamu perlakukan mereka seperti orang kafir begitu, kenapa diperangi? Inilah jawaban dari Abu Bakar tadi. Karena apa? Dengan mereka menolak membayar zakat, ini mereka menentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu bagian dari rukun Islam ya. Kan Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, salah satunya apa? Zakat ya. Islam ini dibangun di atas 5 tiangnya, salah satunya adalah zakat. Kalau ini dipatahkan, kalau ini dihancurkan, maka rusak Islam seseorang ya, rusak keislaman seseorang, maka hukumnya wajibnya. Bahkan Nabi SAW bersabda ya, terhadap orang-orang yang sengaja menunda-nunda membayar zakat itu, dia sudah kena wajib zakat secara nisabnya, hitungannya sudah pas, haulnya pun sudah berlalu 1 tahun, namun tidak dibayar-bayarkan juga, udah dikasih peringatan nggak digubris, peringatan lagi nggak digubris. Yang begini apa kata Rasulullah SAW? Datangi rumahnya, ambil paksa separuh hartanya, ambil paksa, disita negara. Jadi separuh hartanya itu disikta oleh negara. Karena apa? Karena ini adalah bagian dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, man mana'aha fa inna akhiduha wa syatru malih. Siapa yang menolak untuk membayar zakat, maka kami akan ambil paksa kewajiban zakat itu beserta dengan separuh hartanya ya, karena ini merupakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi tentang hukum dari menunaikan zakat ini tidak ada perbedaan di umat. Ini ijma' umat, semuanya yakin ya bahwasanya zakat itu hukumnya wajib. Bahkan siapa yang menentang ya, tidak mengakui kewajiban pembayaran zakat ini, mengatakan zakat itu tidak wajib, mengatakan zakat itu tidak ada lagi zaman sekarang, mengatakan cukup kita bayar pajak ke negara saja lalu tidak membayarkan zakat, maka ini termasuk penolakan terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Beda antara pajak dengan zakat, beda ya. Bahkan pajak itu bukan dari hukum Islam ya. Pajak itu bukan dari hukum Islam.
Islam tidak mengenal istilah membebani pajak kepada umatnya, hanya dibebani zakat. Seandainya zakat itu dilaksanakan, insya Allah makmur, ya, makmur. Ya. Terjadinya kekacauan seperti sekarang ini, ya, terjadinya kekacauan seperti sekarang ini sebabkan salah satunya adalah banyak orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kalau hitung-hitungan saja, ya, taruhlah orang beras tagi ini kumpul, ya, yang muslim aja pun nggak apa-apa lah, kan itu. Bayarkan zakatnya semua, lalu dibagikan sesuai orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Insya Allah tidak ada orang muslim miskin di beras tagi ini, nggak ada. Rutin, ya, dihitung tuh, ada petugas yang ngitung di bulan ini tanggal sekian Bapak Anu yang harus sudah bayar zakatnya, di bulan ini tanggal sekian Bapak si Anu yang harus keluarkan zakatnya. Kalau ini dikumpulkan secara rutin, lalu dibagikan secara rutin juga kepada orang-orang fakir miskin, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, selesai PR kemiskinan di negeri ini. Belum lagi nanti kalau kayak kota-kota besar yang orang Jakartanya besar, orang kayaknya besar, misalnya Medan kan gitu. Misalnya Medan dikumpulin semua orang Islamnya, ditarik semua zakatnya, masih bisa pun dibagi-bagi lagi ke beras tagi, masih bisa itu. Kalau cuma untuk ngatasi orang miskin di Medan saja itu udah cukup kali itu. Ya kan, itu cukup kali, bisa pun ditransfer kemari, transfer ke daerah lain, insya Allah. Tapi karena yang ditegakkan adalah pajak, ya beginilah jadinya. Yang hukum Allah Ta'ala dikesampingkan, yang bukan hukum Allah malah digembar-gemborkan, ya begini. Dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tabrani dan Imam Al-Hakim, Ibnu Majah, Al-Bazzar dan Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun bi khamsin, 5 lawan 5. Maksudnya apa nih? Ada 5 perbuatan yang mengakibatkan 5 resiko. Apa itu? Qalu ya Rasulullah, ma khamsun bi khamsin, apa itu yang kau maksudkan 5 lawannya 5? Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, ma naqad qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwahum. Tidaklah satu kaum, ya, tidaklah satu kaum mengingkari perjanjiannya, ya, tidaklah satu kaum mengingkari perjanjiannya kecuali Allah Ta'ala akan rendahkan mereka di hadapan musuhnya, atau Allah Ta'ala jadikan musuhnya menguasai mereka. Ya, jadi kenapa kuncinya kaum muslimin itu berjaya? Mereka selalu menepati perjanjian yang sudah ditetapkan. Ya, contoh misalnya dulu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu kan seolah-olah hal yang sangat merugikan kaum muslimin. Tapi Rasulullah SAW ingatkan para sahabat untuk tetap ikuti perjanjian itu. Ini perjanjian kayaknya berat sebelah itu. Udahlah mereka berjalan kaki kan jauh dari Madinah menuju Mekah, sikit lagi masuk Mekah. Isi perjanjiannya apa? Kaum muslimin harus pulang, gak boleh masuk Mekah untuk beribadah haji. Mereka hanya diizinkan tahun depan, ya kan? Kurang ajar itu. Tinggal sikit laginya ke Mekah. Apa salahnya mereka kasihkan izin masuk sebentar, sekedar melaksanakan ibadah haji lalu keluar lagi? Gak dikasih, gak mau. Luar biasa memang waktu itu intimidasinya gitu. Gak boleh pulang. Lalu apalagi isi perjanjian Hudaybiyah? Selama 10 tahun genjatan senjata. 10 tahun genjatan senjata. Bagi kaum muslimin apa? Wajarlah. Orang itu udah nampak lemah kan gitu. Orang itu udah nampak orang-orang kafir Quraisy sudah mulai terpojok dengan jumlah kaum muslimin yang semakin bertambah. Sengaja nih buat genjatan senjata selama 10 tahun agar mereka mempersiapkan lagi kekuatannya untuk melawan kaum muslimin. Nah, lalu apa lagi? Jika ada orang dari Mekah minta perlindungan ke Madinah, artinya orang Islam yang masih di Mekah lalu ingin hijrah, minta perlindungan ke Madinah, maka orang Madinah wajib memulangkan mereka ke Mekah. Ya, wajib dipulangkan ke Mekah. Sebaliknya, jika ada orang Madinah, ya kan, datang ke Mekah, apapun alasannya, maka tidak boleh mereka balik ke Madinah. Kurang ajar kan?
Kok timbang sebelah? Kalau memang balikkan ya balikkan juga lah kan. Ini enggak. Kalau dari Mekah harus dibalikkan. Kalau dari Madinah enggak usah dibalikkan. Tahan di sana. Jadi enggak ada yang berani pulang kampung lah kan gitu. Enggak ada yang berani pulang kampung karena kalau udah masuk ke sana enggak pulang lagi. Intimidasinya luar biasa ya. Dari satu sisi memang intimidasinya luar biasa. Tapi Rasulullah SAW ingatkan para sahabat untuk perjanjian yang sudah kita sepakati jangan pernah dilanggar. Lalu kan pada akhirnya kan yang melanggar siapa? Mereka orang kafir Quraisy yang melanggar. Itulah lalu peristiwa terjadi Fathu Mekah, dibebaskannya kota Mekah. Itu. Maka seorang muslim itu pantang buat perjanjian harus ikuti. Walaupun setelah dijalani kok kayaknya dikibuli kita ini kan gitu. Ini kita dikerjain ini dengan perjanjian ini. Ya sudah. Karena itu sudah menjadi sebuah kesepakatan harus tetap dijalani. Yakinlah kemenangan nanti dengan kita menepati janji itulah Allah Ta'ala akan berikan kita kemenangannya. Tapi kecurangan selalu akan mendapat keburukan di akhirnya nanti. Ya, itu yang satu ya, dari 5 tadi. Yang kedua apa? Wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fasha fihimul faqr. Dan tidaklah mereka berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala kecuali menyebar kefakiran. Ya, maka lihat saja kan negara-negara yang tidak menjalankan hukum Allah Ta'ala, berapa jumlah kemiskinan di negeri tersebut. Bisa enggak negeri itu menuntaskan kemiskinan dari daerahnya? Tidak ada. Cari mana negeri yang berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala ya. Jangan lihat kota-kota besarnya, jangan lihat mentereng gedung-gedungnya, lihat data validnya. Berapa jumlah orang kaya dan berapa jumlah orang miskin. Insya Allah miskinnya masih lebih banyak daripada yang kaya. Nah percaya Dubai sekalipun ya kan, Amerika Serikat sekalipun, manalah negeri-negeri yang kayaknya kaya raya. Coba keluarkan data statistiknya. Antara yang kaya dengan yang miskin berapa? Nggak usah jauh-jauh lah ya, yang depan-depan mata ini aja lah kan gitu ya kan? Ini gara-gara apa? Hukum Allah Ta'ala tidak ditegakkan ya. Makanya tersebarlah kefakiran. Maka kalau mau menegakkan hukum Allah Ta'ala, tengoklah contoh negara yang menegakkan hukum Allah Ta'ala. Saudi ya, Saudi. Mereka betul-betul ya, walaupun belum bisa 100%, ada beberapa sisi yang kecolongan juga tidak dengan hukum Allah Ta'ala. Tapi secara umum, secara general mereka menerapkan hukum Allah Ta'ala. Lihat data mereka, data kependudukan mereka, statistik mereka. Berapa jumlah yang miskin, berapa yang kaya. Rata-rata orang kaya. Yang kalau tersorot miskin-miskin itu orang pendatang. Orang dari Afghanistan, dari Palestina yang ditampung. Baru-baru ini kan banyak dari Myanmar, juga dari korban-korban perang segala macam yang datang itu, sehingga mereka memang dikumpulkan walaupun disantuni ya tetap aja jadi orang miskin. Tapi yang KTP-nya Saudi asli itu orang Saudi, nggak ada yang miskin, nggak ada yang miskin, rata-rata kaya. Penganggurannya aja pun ada penghasilannya. Itu saking seperti itunya gitu ya. Bayangin aja mereka buat hukum ya, namanya negara mereka kan, banyak orang datang, nggak disuruh pun pada datang itu. Anda diceritain itu di sini Ustadz katanya, siapapun yang mau buka toko, kita orang Indonesia misalnya kan, kita orang Indonesia mau buka toko di sana, maka wajib mempekerjakan di beberapa bagian itu orang Saudi asli, wajib tuh, mau nggak mau, kalau nggak dikasih izin. Dan orang Saudinya ini nggak boleh jadi pekerja kerasnya. Pekerja kasarnya nggak boleh. Dia hanya boleh jadi pekerja-pekerja halus-halus, lembut-lembut aja. Bagian kasir, supervisor kan, bagian tengok-tengok, kontrol-kontrol, cicip-cicip. Itu nggak boleh jadi pelayan, nggak boleh, ya kan? Jadi tukang masak apalagi kan gitu. Jadi security nggak boleh, nggak boleh. Ya, makanya tuh geli kali katanya kalau orang itu. Jadi terpaksa orang itu bilang apa? Disuruh kerja pun orang itu ya memang namanya dia yang punya kan, dia yang dipekerjakan seperti itu. Orang
Yang punya toko ini yang butuh dia kan gitu. KTP-nya dia itu saat dia mengajukan izin itu dibutuhkan kan gitu. Jadi ya disuruh kerja pun dia leha-leha, datang suka-suka. Tapi gaji harus dikasih kan gitu. Wah gitu lah. Bahkan katanya sambil yang dikerjakan jadi kasir pun gaji ngambil sendiri. Bos, gajiku ya. Nggak mau tuh tanda tangan slip gaji tuh nggak mau dia. Bos, gajiku. Masya Allah ya. Itulah saking hebatnya. Namanya negara-negara dia. Inti suruh siapa jual di situ, ikuti aturannya kan gitu. Makanya payah cari orang miskin di sana. Yang KTP-nya Saudi ya. Yang KTP-nya Saudi. Kalau yang KTP-nya luar Saudi ya wajar. Ya. Jadi yang nampak disorot miskin-miskin itu rata-rata itu orang pengungsi. Ya, pengungsi dari luar. Itu kalau mau berhukum dengan hukum Allah Ta'ala dijamin makmur ya kan. Dijamin makmur ya kan. Begitulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu yang ketiga, wa ma dhaharat fihimul fahisyah illa fasha fihimul maut. Dan tidaklah tersebarnya perbuatan keji, atau di sini maksudnya adalah zina ya. Tidaklah tersebar perbuatan keji illa fasha fihim, kecuali Allah Ta'ala akan sebarkan pula kematian di tempat itu. Jadi tahulah ya penyebab corona ini ya. Tahu, itulah sebabnya. Gara-gara orang sudah tidak lagi peduli dengan perbuatan keji itu. Zina sudah terang-terangan, ya, sudah terang-terangan, sudah nggak peduli lagi usia, nggak peduli lagi umur, tempat, orang sudah, masya Allah. Untuk hal-hal yang seperti itu nggak tahu malu lagi lah gitu ya, nggak tahu malu lagi. Ya, makanya beginilah jadinya. Kematian itu Allah Ta'ala sebarkan di mana-mana. Ya tentu dengan penyakit. Penyakit aneh keluar, virus-virus aneh keluar yang menjadi penyebab kematian itu tinggi jadinya. Ya. Itulah dia gara-gara tersebarnya perbuatan keji ini, perbuatan zina ini. Ya tahu ya bagaimana cara menyembuhkannya. Bukan hanya dengan vaksin ya, vaksin itu nggak menjamin pun ya, nggak menjamin vaksin itu. Vaksin itu katanya hanya tidak memberikan efek buruk ya, resiko besar saat Anda terjangkit virus corona itu kan. Tapi kalau mau menyembuhkan, mau menghilangkan ini, udahlah kompak aja pimpinan-pimpinan dunia itu berantas prostitusi, berantas semua. Insya Allah penyakit ini pun hilang. Itu kalau percaya dengan hukum Allah Ta'ala. Kemudian wala tafiqul mikyala wal mizana illa muni'un nabata wa ukhidhu bis-sinin. Dan tidaklah satu negeri berlaku curang dalam takaran dan timbangan kecuali akan dijadikan mereka kekeringan, kesusahan bahan pangan. Ya, jadi sebab kering, kekurangan bahan pangan di satu daerah ini gara-gara penduduknya sudah menerapkan ya mungkin secara merata curang tuh dalam takaran dan timbangannya. Dia. Jadi kita dengan masih turun hujan, ya ini tadi kami lambat pun gara hujan di Sibulangit sampai Bandar Baru, lebat pula tuh. Jadi perjalanan agak lambat. Ya, berarti menunjukkan insya Allah di tempat ini masih pas timbangannya ya, pas timbangannya. Kalaupun kasus-kasus ya tidak bisa dihilangkan ya. Ada aja orang-orang yang seperti itu. Tapi insya Allah masih banyak orang-orang yang sadar dalam ukuran takaran dan timbangan. Lalu yang kelima adalah wala mana'uz zakata illa hubisa anhumul qatar. Ya. Dan tidaklah mereka menolak untuk membayar zakat kecuali ya secara khusus Allah Ta'ala sebutkan Allah Ta'ala akan tahan hujan dari mereka. Ya, hujan tidak akan Allah Ta'ala berikan. Maka ya alhamdulillah tadi dengan tanda hujan ini tandanya apa? Masih ada kesadaran orang-orang kaya untuk berinfak, untuk menunaikan zakatnya. Makanya alhamdulillah Medan masih dikasih hujan, beras tagi masih dikasih hujan walaupun kadang-kadang sampai banjir-banjir. Kalau sini masih mending ya, hujan 1-2 jam masih aman aja sini ya. Medan kalau udah lebih dari 1 jam hujan dah mending di rumah aja daripada terjebak nggak bisa kemana-mana gitu. Anak sendiri di sana tuh kami saja di Marendal itu kalau udah hujan lebih dari 1 jam udah di rumah aja. Kalau udah di luar mending tunda waktu pulang.
tunggulah 1-2 jam selesai hujan. Karena akses semua air tinggi semua, daripada mogok risiko lebih besar lagi kan gitu. Daripada mogok kendaraannya, ya udah bagus tunggu aja gitu. Kalau lagi di rumah lebih baik urungkan niat kalau mau keluar. Kalau ini ya yang bikin banjir ya dari sini kayaknya nih. Hujan-hujan dari sini nih yang bikin banjir di sana itu. Di sana hujannya biasa-biasa aja tapi airnya tinggi kali. Kayaknya ya dari sini airnya nih. Demikian ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi 5 tadi tuh ya. 5 tadi yang ala kulli hal, tempat dimanapun hidup seseorang, jika dia menunaikan hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak sesama anak Adam, insya Allah negerinya akan makmur. Ya, tidak ada kezaliman, berlaku keadilan di tempat itu, hukum Allah Ta'ala ditegakkan, kewajiban-kewajiban ditunaikan. Insya Allah negerinya menjadi negeri yang tentram, aman, ya, kebutuhan masyarakatnya pun terpenuhi. Ya, demikian. Jam berapa? Oh iya, sudah mepet ya. Tapi ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaannya? Ada pertanyaan? Ya, baik, kita cukupkan ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah Ta'ala ana mohon ampun. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.